Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan hidup kita harus kita ambil iktibar dalam setiap peristiwa yang kita alami. Makanya kata seorang ulama bahwasanya ada 3 persoalan hidup yang kita ambil iktibar dalam perjalanan hidup ini. Pertama, khudh minal musinnina uqulihim. Ambillah pelajaran hidup dari orang-orang yang lebih tua darimu. Nah, apa yang kita ambil dari orang yang lebih tua dari kita? 3. Pertama, pengalaman hidup. Siapapun kita lebih cerdas, pengalaman hidup banyak orang yang lebih tua dari kita. Maka di kantor ini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sarjana S2, S3, tapi ada mungkin pegawai yang enggak sarjana, tapi dia 20 tahun kerja di sini. Hargai. Karena cakap orang sekarang, mohon maaf, Abah aja nggak pernah kuliah. Kuliah tak menjamin orang punya prestasi yang baik. Saya sudah banyak mengalami penyakit orang-orang pekerja sekarang mengutamakan akademisi tapi tak ada ide. Selalu dibilangnya, Bapak S1 nggak pernah. Nasiti pula, ini S2 ini. Oh mak, gaya kawan ini. Termaksud penceramah Bapak Ibu. Belum tentu orang yang nggak doktor ceramahnya bagus. Bapak Ibu lihat, Idrus Romli, kan tengoklah, ulama besar di daerah Madura, tak pernah ada S1-nya, tapi doktor profesor belajar sama dia. Siapa lagi? Gus Baha, jurusan tafsir. Kadang-kadang jurusan tafsir pun di S3 belum tentu sedalam penyampaian orang yang tak sekolah tafsir. Sama dengan ibu di sini. Memang ibu dinas perikanan, ya kan? Sekolah di jurusan perikanan dan di jurusan kelautan. Tapi ada orang mungkin tak pernah dia masuk jurusan, tapi puluhan tahun dia kerja di sini. Hargai pengalamannya. Dulu masa-masa Bapak, tahun-tahun 2000-an, tak begini dulu kantor dinas kelautan ini. Dulu begini. Sekarang ku tengok, jauh beda ya. Oh ya Pak, kalau dulu orang Bapak di kantor ini macam keluarga. Sekarang saya tengok siapa yang dekat dengan kepala dinas. Oh itulah keluarganya. Yang enggak dekat kayak Wak nih, kayak anak angkat. Memang anak angkat lah, orang lain ayah lain mama. Ya memang. Cuman kita hari ini belajar Bapak Ibu. Saya pribadi, berapa kali saya ceramah, banyak orang menasihati. Ustaz, ya. Dulu saya ceramah, cepat-cepat ngomong Pak. Duduk. Kayak lomba pidato. Datanglah orang tua. Ustaz ya. Ustaz jangan tersinggung ya. Iya Wak. Ustadz kalau agak lambat, agak tenang cara cakapnya, orang dengar enak dengar ceramahnya. Kalau Ustadz buru-buru, orang payah nyaringnya. Payah otak-otak jamaah ini. Ada yang terbuka matanya tapi nggak masuk di otaknya. Ada, dia terbuka matanya. Nyambung Wak? Enggak ada. Ada orang main-main dia tapi masuk di akalnya. Macam-macam. Jadi kau harus tahu. Ya Wak ya. Saya robah Bapak Ibu. Alhamdulillah respon yang baik. Sama di sini Bu. Kalau orang yang lebih tua dari kita memberikan nasihat, jangan jadi sakit hati. Jadikan pengalaman hidup kita setiap nasihatnya. Orang sekarang terbalik, Pak, tersinggung. Dan nasihat itu tersinggung. Apalagi lebih tinggi jabatannya dari awak. Bapak ini macam mana mau naik jabatan? Dia cuma tamat SMA. Golongan bertahanlah. Nah, kan 3B. Bapak Ibu begitu pegawai langsung 3A. Begitu Muhammad Eselon, gaya sini loh. Bapak mikir Pak di sini, Bapak nggak ada hak Bapak di sini. Iya memang aku pegawai lama. Dari mulai honor sampai diangkat, alhamdulillah diangkat dia. 2 bulan kemudian langsung pensiun. Itulah nasib dia memang. Tapi jangan tak kehargai honornya. Memang dia tak pegawai. Belum tentu yang tinggi Muhammad di sini golongannya, tinggi juga pengalamannya. Saya ulangi, belum tentu. Ya kan? Makanya sekarang banyak dunia hidup pekerjaan itu rusak. Kenapa? Yang bukan basic agama, yang bukan basicnya mengurus yang bukan ahlinya. Dia nggak ngerti kelautan, nggak ngerti perikanan, jadi ngurus perikanan. Ya Allah Akbar, macam mana mau jadi ikannya? Nggak besar ikannya kan? Ngurus laut yang biasa dimain di parit, nggak cocok. Ini dia, makanya, tapi ingat juga, tak semua orang juga tua, bagus akalnya, enggak juga. Ada juga yang tua, memang kayak anak-anak ada. La tuqas bil a'mar, jangan kau mengira setiap orang yang lebih tua umurnya darimu, orang yang berakal. Kenapa? Enggak jaminan itu. Kam min saghirin aqluhu baligh. Berapa banyak orang yang muda, tapi cerdas akalnya. Ini juga lah. Pak, saya memang baru pegawai saya di sini, Pak. Cuman pengamatan saya selama saya jadi kuliah, kata dosen saya begini-begini. Ada juga yang ngomong, kau mikir kau ya, belum lahir kau di sini, udah pegawai aku. Itu jangan boleh juga. Harus seimbang ini. Belum lahir kau tahun berapa kau lahir? 96 kan? Belum lahir kau, udah pegawai aku 9 tahun kau.
Ini dulu kata aku sawah-sawah. Semua diceritakannya sejarahnya. Ini sawah-sawah, jalan belum ada, beli belum. Inilah pertanyaan kata aku. Ikan sapu-sapu di sini, ikan sapu-sapu, ikan gala. Coba. Jadi kita ini salah. Tengok Bapak Ibu, berapa banyak sekarang hafal Quran di usia 7 tahun. Musa, seorang anak cerdas, hafal Quran usia 5 tahun setengah. Berarti kecerdasan seseorang tak diukur dengan dewasa usianya. Ya, makanya apa yang terbaik adalah fakam min kabirin aqluhu farid. Berapa banyak juga Muhammad usianya dewasa tapi kosong pikirannya. Siapalah contoh orang pikirannya usianya dewasa kosong pikirannya tak menerima masukan orang lain. Itulah sekarang banyak di kantor orang tukang meraju. Dan nasihati sikit kasih sukat meraju, ya kan? Takutan sikit nanti nggak cocok keluar grup, masukkan lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Di tengah umur 52, yang mengeluarkannya 25, aku nggak berantem. Macam-macam kita ini. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, di usia kita ini Bapak Ibu, Muhammad, hunaka may yus'adun nasa fa aina ma zahaba wa hunaka may yus'adun nasa idza jahaba. Kalau bisa ada orang kehadirannya membuat kita bahagia. Itulah orang yang paling baik. Kehadirannya dalam hidup kita membuat dia bahagia. Tapi jangan sampai ketika dia sudah tidak ada baru kita bahagia. Maksudnya paham Pak kan? Hunaka may yus'adun nasa fa aina ma zahaba. Ada orang dimanapun dia ada, orang bahagia dengan kehadiran. Kesana dia pindah orang bahagia, kemari dia pindah orang bahagia. Jangan sampai hunaka may yus'adun nasa idza zahaba. Jangan sampai ketika dia sudah tak ada baru dia orang bahagia. Udah pindah Bapak tuh, cocok kali lah. Itu yang ku minta juga tuh. Pindah juga, nonjok pula, cocok, alhamdulillah. Astagfirullah. Kalau udah begitu kesannya Pak, tak ada lagi sisa usia itu. Berarti kemanapun kita pindah, tak senang orang datang kita. Makanya itulah bedanya Bu. Kalau di mana kita bisa hadir orang bahagia. Datang kita ke kantor ini orang bahagia. Jangan sampai Mas, selama Bapak ini datang kacau ku tengok. Ngeri ini. Ini di Belawan pun dulu pemain ini. Kemari ya, dari Belawan pindah ke Tanjung Balai. Pemain juga, tahu lah. Tanjung Balai, laut tahu laut. Main ombak itu, mulai diangkat-angkat, habis diangkat-angkat, dihempas. Itulah dia. Jadi jangan. Kalau bisa, di mana kita hadir orang bahagia. Kakak mau pindah Kak? Ya alhamdulillah Allah Kak. Janganlah pindah Kak. Kenapa orang? Kakak lah kawanku di sini Kak yang cocok Kak. Selain dia itu nggak cocok sama aku Kak. Bukan orang nggak cocok sama kau. Memang kau yang nggak cocok di sini ya kau. Ya saya ceramah. Tak semua orang senang dengan ceramah saya. Tapi berusaha saya menyenangkan orang lain dengan ceramah saya. Ada juga tak senang Pak. Ada yang suka lucu, ada. Ada yang tak suka lucu, ada. Ada yang nggak suka dengan ceramah, nggak datang tiap hari, ada. Lucu pun dia tak suka, tak lucu pun dia tak suka. Yang udah kotor hatinya, tak ada sukanya. Macam mana mau dibuat lagi? Ya kan? Sama di kantor ini, beda-beda karakternya. Ada yang pendiam, nggak open dia. Ya kan? Diam masuk kantor dia, tarik rokoknya, selesai. Jam 12 pulang dia makan dia selesai. Macam mana pun laut, macam mana ikan nggak peduli dia, yang penting gajian dia ada. Ada orang pula idenya banyak, kerja nggak ada. Menurut saya. Siapa kau? Pokoknya menurut saya, tapi nggak ada kerjanya. Kayak dia lah kepala dinas di kantor ini, nyuruh aja kerjanya. Coba. Jadi Omah izin. Ada orang membimbing kita tanpa ada upah. Itulah orang tua. Ya. Dibimbingnya Bapak Ibu tak ada upahnya, ya kan? Makanya lihatlah nasihat ulama, hunaka ma yahdikal hubba duna an tahdiya ay shay'in wa hunaka ma yahdikal alam ba'da ay tahdiya kulla shay'in. Ada orang membimbingmu rasa cinta tanpa kamu memberi apa-apa. Tapi sebaliknya, ada orang membuatmu sakit hati, kecewa sementara kau sudah memberikannya semuanya untuknya. Sisakan usia kita membuat orang baik. Saya pribadi memberikan ini untuk diri saya Pak. Kenapa? Banyak jamaah yang membuat kita bahagia. Belum tentu saya bisa membuat bahagia jamaah. Begitulah kita nih. Banyak kita sanggup membahagiakan orang lain. Tapi orang terdekat kita, kadang-kadang itu yang menyakiti kita. Hati-hati. Maka di kantor ini biasa-biasa aja. Habibaka haunam ma asayakuna baghiduka yawman ma. Kalau kau suka dengan orang, jangan berlebihan. Kau udah suka berlebihan, selfie sama, profilnya sama. Begitu Muhammad nggak cakapan, di cropnya foto kawannya, di cropnya. Waktu baik-baik profil berdua aja kerjanya. Begitu nggak cakapan, dipotongnya.
Di sini nggak ada Pak Ibu, di sini nggak ada. Nah, nggak ada di sini Pak Ibu kan. Nah, ini baik-baik di sini. Halo, nggak ada bedanya. habis baterai. Yang pertama itu Bapak Ibu akan konsep hidup, menjalani hidup ini khus minal musinnina uqulihim, ambillah pelajaran hidup dari orang-orang yang lebih tua darimu, dari pengalaman mereka. Jadi kalau ada di sini yang senior, dia kerja di dinas perikanan, di kelautan dan perikanan ini sekian puluh tahun, walaupun cara menyampaikannya mungkin menyakitkan, tapi ambillah itu sebagai pengalaman, ya kan? Biar kita menjadi orang cerdas, karena kita butuh nasihat orang lain. Tahu lah, cara kita menasihati anak sendiri dengan bawahan beda, ya kan? Maka kalau kita menasihati bawahan, Pak, jangan dalam keramaian. Dia punya harga diri. Ini lagi ramai orang duduk di depan. Sini kau dulu, Pak ya, kalau kau dibaik, orang nengok, semua orang nengok dia, hilang harga dirinya. Nasihat pun tak bisa diterima. Sama dengan ustaz, salah dia imamnya, jangan waktu banyak makmumnya. Ketika udah pulang semua makmumnya, panggil waktu, ustaz, tadi salah bacaan ustaz. Yang mana tadi? Ini ustaz, salah satu ayat. Ustaz pun mau nerima. Tapi ustaz ceramah entah apa, ini salah tadi imamnya ini. Orang lagi rame. Imam apa yang ustaz kesalahan baca? Kalau nggak pandai imam, jangan jadi ustaz. Wah, di sini Wak, main kita Wak, Zul. Kenapa? Main kita Wak. Main itu. Sama kayak di sini. Dia punya harga diri, ya kan? Bapak nasihati dari orang keramai. Memang bapak senior di kantor ini, tapi dia juga pegawai sama dengan kita. Nasihati, panggil sini kalau, halo, sini dulu. Apa Pak sini? Bapak tadi mau ngomong sama kok ada yang nggak cocok, cuma lagi rame orang, ya kan? Sini. Pas sini lima. Makasih Pak ya. Kalau nggak Bapak kasih tahu, Pak nggak tahu. Iya, memang kau Pak ya, kau memang dikasih tahu, nggak mau tahu kau memang. Cuman Bapak cuma menyampaikan aja. Nanti kalau nggak ada Bapak di sini lagi kan Pak ya, kalian kantor ini begini. Itu loh Pak, orang tua yang baik itu. Gitu kadang-kadang kan Pak, orang sekarang kan tak begitu. Di keramaian, maka orang yang berkomentar nasihat dalam kolom komentar di FB itu bukan nasihat, menjatuhkan itu. Kalau tak suka kita dengan orang lain, jangan komentari di FB-nya, messenger dia pribadi, WA dia dengan Japri, ya kan? Aku nggak sor nengok kau, nggak sor kau, main kita. Cari tempat kita, buat perjanjian. Siapa yang mati dia yang tahan bertahan, siapa yang pulang dia bawa mayatnya. Siap kau, cari tempat kita, tandai aku. Begitulah ini, dor menyindir aja kayak adanya laki-laki ini kayak mak-mak Bu. Ada, ada nggak suka buat status. Ada. Sekarang banyak fisiknya laki-laki, jiwanya kayak mak-mak. Tak cocok sindir di WA. Kalau laki-laki datangi. Betul nggak Pak? Iya, orang dulu begitu. Taksor dia, sini kau dulu. Begitu. Orang sekarang taksor dia, asik WA, dibalas kawan nih pun sini-siniran, di sini dia dibalas ya. Sama jamnya. Nah, 2 menit kemudian, ini 2 menit kemudian, sama. Curiga lah orang itu dua lah berantem di situ. Yang lucunya dua-dua satu orang yang komentar, yang sabar ya, tahu dia pelakunya, sabar ya kata itu. Macam-macam ini Pak. Maka di kantor nih mau kasih penasihat. Makanya kalau ada orang menasihati kita di media, itu bukan nasihat yang baik. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, oh di Japrinya pelakunya, di Japrinya saksinya. Coba tanyain, mohon maaf, semua kita punya masalah Pak. Apa kata ulama Abu Atahiyah? Lau kana lil khotoya rihun la aftaduhan nas wa lam yatajalasu. Seandainya setiap manusia berbuat dosa tercium baunya dalam tubuhnya, la aftaduhan nas wa lam yatajalasu. Akan terbongkar rahasianya, orang mau tak duduk di sampingnya. Ustadz akan menjelekkan ustadz yang sama profesinya. Maka satu kantor di kantor perikanan ini akan menjelekkan kinerjanya yang sama-sama satu kantor dengan kita. Kenapa? Karena ingin membutuhkan prestasi, jangan korbankan orang lain. Prestasilah korbankan. Kalau menunjukkan orang yang Muhammad perlu dipelajari. Orang mengambil iktibar dari akalmu, pengalamanmu, bukan karena usiamu lebih tua merendahkan yang lebih muda. Itu maknanya.